semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Amin. Pagi hari kita bersyukur bertemu kembali di hari Minggu. Kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, yuk kita bersuka cita, katakan ku masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Yuk. Tepuk tangan semuanya. Bersuka di depan Tuhan. Katakan dengan cinta hati ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Datang Tuhan ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Datang Tuhan ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Tuhan berikan sukacita bagi setiap kita, amin. Amin. Adik-adik di rumah bersemangat memuji Tuhan, amin. Amin. Dia dengar, Dia memanggil nama kita semuanya, amin. Kita Amin. katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar
siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk engkau bisa mengerti isi hati Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Katakan dengan segenap hatimu, katakan aku mendengar firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Buka mulutmu, katakan aku siap Tuhan. Aku siap belajar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan tahu walaupun engkau berada di rumah, tapi Tuhan hadir. Tuhan hadir bersama adik-adik pagi hari ini. Percaya ketika Tuhan hadir, kuasa Tuhan mengalir. Zaman Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Bersama anak-anak-Mu yang ada di rumah, sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Dan pagi hari ini, bersama anak-anak yang ada di rumah, kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami, berbicaralah Tuhan. Sebab kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapi, Jamah, kakak-kakak Abi yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami, bahkan boleh membuat kami semakin mengerti akan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online Abi pada pagi hari ini ya. Semua sudah sukacita tadi ya memuji Tuhan ya. Semuanya sudah disenangkan oleh pujian dan semangat sekali memuji Tuhan pada pagi hari ini. Nah sekarang tiba saatnya kita mau belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah pemulihan dengan Allah. Ya, pemulihan dengan Allah ya. Minggu yang lalu sudah dijelaskan tentang pemulihan ya. Pemulihan dan juga kita sudah dijelaskan bahwa manusia itu hubungannya mengalami kerusakan dengan Allah. Karena apa? Karena manusia melakukan dosa. Jadi karena dosa itu memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Adik-adik masih ingat apa itu dosa? Apa ya dosa ya? Dosa adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan atau kita ucapkan, dan apa yang kita pikirkan, itu semuanya bertentangan dengan Allah. Ya, itulah dosa. Nah, dosa yang merusak hubungan antara manusia dengan Allah itu tidak boleh lagi dilakukan. Hubungan yang rusak itu harus segera dipulihkan. Sayangnya ya Kak ya, sayangnya ya anak-anak, bahwa manusia itu tidak bisa melakukan satu hal pun untuk memperbaiki hubungan yang rusak tersebut. Tidak bisa memulihkan hubungan tersebut. Yang bisa melakukan pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah hanyalah Yesus Kristus. Ya. Nah, bagaimana caranya Yesus Kristus itu memulihkan hubungan tersebut? Kita akan belajar itu hari ini ya. Ya Kak Tata ya. Iya Bunda. Siapa yang sudah penasaran gimana ya caranya supaya hubungan manusia sama Allah itu mengalami pemulihan ya Bunda ya. Oke, yang pertama coba dengerin dulu. Telinganya boleh dibuka dulu. Yang pertama adalah bagaimana cara Kristus
memulihkan hubungan manusia dengan Allah melalui kasih karunia. Siapa yang udah pernah dengar kasih karunia? Pasti pernah dengar ya Bunda ya. Ada itu nanti di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Nanti boleh dibaca di rumah ya adik-adik. Di situ ada apa sih kasih karunia? Kasih karunia adalah anugerah. Kita ucapin bareng-bareng ya Bun. 1, 2, 3. Anugerah. Nah, anugerah. Anugerah apa lagi ya? Tadi kasih karunia, sekarang anugerah. Anugerah adalah pemberian dari Tuhan Bunda. Iya. Nah, anugerah itu padahal harusnya manusia itu katanya nggak pantas dapat anugerah Bunda. Kita nih manusia tidak pantas dapat anugerah. Kenapa? Nah, karena manusia itu adalah manusia yang berdosa. Harusnya dihukum. Kalau berbuat salah harusnya dihukum ya Bunda ya. Iya. Tidak dikasih tadi anugerah. Harusnya dihukum. Tapi karena Allah sayang sama kita, akhirnya Allah memberikan kita kasih karunia tadi dengan cara Yesus Kristus mati di kayu salib, akhirnya kita diselamatkan. Iya, kita diselamatkan, kita dihapuskan semua dosa-dosanya, akhirnya itu tadi manusia di hadapan Allah sudah tidak berdosa Bunda. Manusia dibenarkan ya. Iya, betul, manusia akhirnya dibenarkan oleh Allah dengan kasih karunia. Iya, itu tadi. Nah, adik-adik itu tadi cara yang pertama. Cara yang kedua, apa tuh Bunda cara yang kedua? Cara yang kedua adalah Yesus Kristus membawa manusia untuk datang bersekutu kepada Allah. Iya. Adik-adik tahu artinya bersekutu? Apa Bunda? Bersekutu itu artinya membawa diri kita datang menghampiri Allah. Iya. Itu ya. Nah, di peristiwa ini, di cara yang kedua ini, ada satu peristiwa yang terjadi pada saat Yesus Kristus mati di kayu salib. Anak-anak kelas besar masih ingat tentang bait suci ya? Di bait suci itu ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus itu adalah tempat imam untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Sedangkan ruang maha kudus itu adalah tempat di mana Allah yang maha kudus itu berada. Nah, kedua tempat ini, ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada batas. Nah, kalau ada batas berarti tidak semua orang bisa memasuki tempat maha kudus. Hanya orang-orang yang diizinkan Tuhan saja yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Jadi ada sebuah tirai, ada sebuah pembatas yang ada di bait suci itu. Nah, peristiwanya pada waktu Yesus mati di kayu salib, peristiwa besar yang dicatat oleh Alkitab adalah bahwa tirai yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah dua. Apa artinya? Artinya adalah bahwa orang-orang yang ada di tempat kudus ini, kan kita ini tadi katanya sudah dibenarkan. Iya, berarti kita ini orang-orang percaya yang kudus itu, kita bisa masuk langsung datang menghampiri Allah yang maha kudus. Tidak ada lagi penghalang. Yesus Kristus menjadikan dirinya satu-satunya jalan antara manusia dengan Allah. Yesus Kristus menghilangkan penghalang yang menghalangi manusia untuk datang kepada Allah. Jadi manusia sekarang, kita ini ya adik-adik, bisa dengan bebas datang kepada Allah. Kita bisa berdoa langsung, kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan secara langsung, dan kita ini bisa menaikkan permohonan-permohonan secara langsung pada saat kita sedang mengalami kelemahan. Luar biasa ya pemulihan yang diberikan oleh Yesus Kristus ya. Hubungan kita dipulihkan itu sungguh luar biasa. Jadi adik-adiknya bisa langsung minta ya Bun ya sama Allah. Iya, bisa langsung lagi, tidak ada penghalang.
ya kita bisa berdoa sendiri langsung kepada Allah. Iya, Nah, keren ya. Keren ya. Masih ada lagi satu. Ada satu lagi nih, yang terakhir, yang nomor 3 ya Bunda ya. Iya. Menjadi anak dan sahabatnya Allah, Bunda. Itu Menjadi cara yang anak-anaknya ketiga. Tuhan. Iya, cara yang Iya. ketiga. Siapa yang nggak senang jadi anak-anaknya Tuhan? Pasti itu. Pasti senang semua ya Bunda ya. Pasti senang sekali. Kakak senang banget nih jadi anaknya Tuhan. Nah, jadi anak-anak Tuhan itu adalah bagi kita yang tadi ya Bunda ya, orang-orang percaya sama Tuhan. Itu sudah pasti kita mendapatkan hak sebagai anak Tuhan Yesus. Waduh, luar Nah, biasa. itu adalah hak yang istimewa ya Bun ya, jadi anak-anaknya jadi Tuhan ya. anak-anak Allah. Iya, kita bisa panggil Allah dengan sebutan Bapa. Bapa. Tuh, kalau Karena kita berdoa, anaknya kan. Iya, jadi panggil Bapa boleh sama Allah. Kalau kita berdoa juga boleh bilang Bapa di surga gitu ya Bun ya. Iya, Karena iya, kita betul jadi sekali. anaknya Allah. Iya, itu tadi ya jadi anak-anak Allah ya, jadi hak istimewa buat kita. Terus kalau jadi sahabat, ada yang punya sahabat? Bunda, kalau sahabat kan deket ya Bun ya, pasti Iya, deket deket banget. Nah, seneng banget kalau sekali. jadi sahabatnya Allah. Tuh, kalau jadi sahabatnya Allah, di Alkitab ada nanti adik-adik Allah akan menceritakan semua rencana-rencananya kepada sahabat-sahabatnya, yaitu kepada Iya. kita. Ya, Bun Iya, ya. oh begitu ya Kak ya. Tuh, jadi biasa ya. anak sama sahabatnya Allah nggak akan rugi. Ya, Bun ya. Oh, Kita dapat gitu. hak yang berharga di mata Tuhan, Bu. Oh, Itu yang nomor 3. gitu ya, itu yang nomor Iya. 3. Nah, jadi anak-anak semua Mm-mm. bahwa hubungan yang rusak, yang awalnya hubungan manusia dengan Allah itu rusak, sekarang sudah dipulihkan. Iya, sudah dipulihkan. Sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Jadi manusia melalui Yesus Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib itu memulihkan hubungan dengan Allah. Itulah firman Tuhan, adik-adik, pada pagi hari ini. Semuanya pasti ingin ya mengalami pemulihan dengan Allah, gitu ya. Nah, adik-adik semua yang ingin mengalami pemulihan dengan Allah, ayo kita bersama-sama berkata. Oke, Kita Bunda. sama-sama ya berkata Oke, ya. Iya, kita tirukan Bunda. Kita tirukan ya. Saya mau mengalami pemulihan pemulihan dengan Allah. Sekali lagi ya, sekali lagi. Kita katakan bersama-sama yang keras ya di rumah ya. Saya mau mengalami pemulihan dengan Allah. Luar biasa. Luar biasa ya anak-anak semuanya. Nah, kita tidak lupa hari ini kita ada ayat emas. Oh iya, ada adik-adik ayat ya. emas ya, Bunda. Ayat emasnya ada di 2 Korintus 5 ayat 19. Itu panjang ya adik-adik ya. Tetapi supaya adik-adik yang kecil itu juga bisa menghafal, bisa mengingat firman Tuhan, kita hanya mengambil sebagian kecil kalimat supaya semuanya mengerti firman Tuhan pagi hari ini ya. Kita baca bersama-sama ya Kak Tata dan adik-adik yang ada di rumah ya. Membaca bersama-sama. Kita baca ayatnya dulu ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 19. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Sekali lagi ya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah, itu adik-adik ya. Singkat kalimatnya, tetapi itulah inti firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa nanti dibaca lagi, didengarkan lagi firman Tuhannya supaya adik-adik mengerti apa itu pemulihan dengan Allah. Ya, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang mengenai pemulihan ya. Oke Bunda, kita mau tutup dengan doa ya. Kalau sudah selesai, adik-adik semuanya boleh
lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan yang luar biasa. Kami sudah mengalami pemulihan hubungan yang baik dengan Allah, sehingga saat ini kami sudah sangat dekat dengan Allah. Kami boleh berdoa, kami boleh memanggil dengan Bapa di surga, kami boleh meminta, kami boleh mengucap syukur langsung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karunia dan anugerah yang Tuhan kasih untuk kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan selesai sekolah minggu, Tuhan yang akan memberkati ibadah kami sampai selesai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih di rumah? Pasti adik-adik semua pada semangat, penuh dengan sukacita. Amin. Nah, di sini kakak-kakak punya beberapa pengumuman buat adik-adik semuanya. Yang pertama, apa itu Kak? Nah, yang pertama kita mau ngucapin selamat ulang tahun untuk adik-adik, papa mama dan kakak-kakak Abi yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk pengumuman yang selanjutnya, yang kedua, kita mau melihat aktivitas adik-adik yang sudah mengirimkan minggu kemarin. Yuk sama-sama kita saksikan Kak. Ya. Wah, ternyata adik-adik ini kreatif semua ya Kak ya. Iya benar. Keren-keren karyanya. Mantap. Nah, untuk minggu ini apa nih Kak kira-kira aktivitasnya? Nah, ini nih Kak. Kakak udah siapin untuk aktivitas minggu ini. Oh iya. Adik-adik buat seperti ini nih. Bagi yang nggak bisa, nggak apa-apa, minta tolong sama papa atau mamahnya ya Kak ya. Iya benar. Nah, nanti ditulisin di sininya. Di sini ada manusia, di sini ada Yesus Kristus, dan di sini ada Allah. Nanti kalau sudah buat seperti ini, jangan lupa difoto lalu dikirimkan ke kakak-kakak. Kami tunggu ya karyanya. Nah, untuk pengumuman selanjutnya, kita akan saksikan bersama-sama video komsel dari adik-adik kita, kelas TKA dan balita. Yuk kita saksikan bersama-sama.
Wah, adik-adik semua walaupun masih kecil-kecil, semangat semuanya Kak nih Kak, ikut kuning komsel. Nah, adik-adik yang lain jangan mau kalah ya sama Iya, adik-adik benar. kelas TKA dan Balita. balita. Nah, untuk pengumuman selanjutnya kita mau memberitahuan kepada adik-adik yang ingin memberikan persembahan. Ada dua cara nih Kak. Yang pertama apa Kak? Oke, untuk yang langsung adik-adik sedang memberikan persembahannya melalui amplop. Jangan lupa ditulis persembahan Abi. Nanti dititip papa mama untuk dimasukkan ke dalam kantong persembahan umum. Nah, yang kedua, kita boleh transfer. Minta tolong papa mama untuk mentransfer persembahan adik-adik dan dikirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Jangan lupa nanti bukti transfernya kita minta tolong untuk dikirimkan ke Bendara Abi Kak Tutut. Oke. Untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan, kita ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kelihatannya cukup ya Kak ya? Cukup nih Kak. Itu aja pengumuman dari kakak-kakak. Nah, ibadah sudah selesai. Namun sebelumnya sebelum mengakhiri, kakak akan pimpin dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Bapa melalui online ya Bapa. Terima kasih buat sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman yang telah kami dengar itu boleh bertumbuh, boleh tertanam di dalam hati kami. Sebentar kami akan mau lanjut aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah online ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ingat tetap lakukan 5M. Apa itu Kak? Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.